Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang orang-orang baik. Balik lagi sama aku Ajeng, dan hari ini aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin sama teman aku, ada Rizka dan Kak Diva. Halo Kak Ajeng, halo Kak Diva. Apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Kak Diva gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Kalau Kalau aku alhamdulillah baik juga Kak. Alhamdulillah baik. Lagi pada sibuk apa nih kalian nih? Kalau aku kesibukannya sekarang ini mah WFH aja sih Kak, karena nggak pernah keluar rumah juga gitu. Aku juga WFH apalagi dari PPKM ini kan. Bener banget. Jadi emang kita ya di rumah aja. Iya betul. Kalau aku sih palingan kuliah online aja sih Kak di rumah. Iya tetap ya. Iya benar. Via online. Tapi jangan tidur ya kalau dosennya lagi jelasin. Benar. Tapi Kayaknya banyak pasti sih ada Kak. deh kayaknya Banyak partnya. sih, banyak. Oh, banyak Partnya ya? Rizka kayak gitu ya. Iya nih Kak, kita hari ini ngapain sih Iya, kita ngapain sih di sini gitu bertiga-tigaan? kan? Lagi ada acara apa sih kita? Nah, Bener. Iya, jadi gini Kak Diva, Gimana, Rizka, gimana? hari ini kita ada di Mulai Dulu Podcast, mulai ngobrol kayak Oke. gitu. Tapi sebelumnya nih ya Kak Ajeng, Kak Diva, di sini aku mau mengucapkan terima kasih dulu nih Kak kepada pihak yang sudah mensupport podcast kita pada hari betul ini, banget sih. yaitu Safaka Coffee dan Alen Musik Studio. Wah, terima kasih terima banyak kasih nih. Ini ya Safaka ya. Jadi Bener. kita Iya, ini siang-siang tuh, kita gini walaupun panas-panas. Ada minuman-minuman Ada yang segar dingin, ya? benar. Kan biasanya kalau siang-siang gini kan udah mulai ngantuk-ngantuk. Haus, lapar Apalagi kalau juga, WFH kan. benar. Jadi kayak bisa langsung pesen Nah, bener aplikasi banget. online gitu kan buat menemani kita di rumah. Rumah sambil kerja sambil Iya, bener. minum kan segar Sambil ngemil. gitu. Apalagi Bener sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih kan, Iya, biar bener. ngobrolnya nyambung, asik gitu kan. Enak nih kalau dikasih minum kayak gini. Oke. Nah, gini di tengah situasi pandemi yang lagi kayak gini ya Kak, dan belum selesai juga, selain prokes sama 3M tuh penting banget nih buat kita nambahin multivitamin juga gitu. Iya, bener Vitamin banget, C. bener banget. Misalkan kalau aku nih kalau pagi ya, biasanya aku buat jahe merah sama lemon. Itu seger banget sih buat memulai hari kita gitu di rumah, meskipun di rumah aja kan, tapi Tetap harus ada tetap- dopingannya ya. Bener banget. Bener Kalau- banget sih Kak Ajeng. Kalau Bukan Rizka gimana hanya kalau Rizka? vitamin C doang sih, cuma kita perlu tambahan vitamin kayak seperti zinc juga atau herbal seperti madu. Kalau di keluarga aku tuh setiap pagi tuh biasanya minum madu ya kan, untuk imun juga, Iya, atau bener. ditambahin jeruk nipis tuh kan biasanya ya sama air hangat. Seger tuh pasti. Bener. Kalau Kak Diva apa tuh? Kalau aku biasanya pagi benar minum madu kan, kayak 1 sendok lah gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya aku mau WFH tuh ya, aku udah prepare kayak di gelas gitu, lemon, terus aku kayak potong-potong gitu buat kayak infus kayak water infus lah water ya. gitu. Bener-bener. Jadi Standby kayak itu di samping laptop iya. gitu ya. Jadi Kak? kalau habis refill kayak Habis gitu. refill, Bener, habis bener, refill. bener. Nah, by the way gitu kan, iya, kayaknya kita tuh di sini bertiga doang gak sih? Apa gimana nih kita enggak nih? dong. Enggak dong, Karena kan Kak. pasti mau ngobrol-ngobrol kalau bertiga doang kayak Masih kurang ya? Belum seru. mesti tambah lagi nih. Melanjutkan obrolan kita tadi ya gitu. Aku tuh mau invite salah satu teman aku namanya Boleh tuh, Putri. Kak. Nanti aku kenalin ya ke Rizka sama Kak Ajeng Oke. gitu. Jadi kalau kita lihat kondisi dunia lagi saat kayak gini ya gitu kan. Jadi sebenarnya memang saat ini kita juga tahu ya bahwa COVID masih melanda dunia gitu kan. Makanya aku mau ngundang salah satu teman aku ini namanya Putri. Dia itu sebagai penyintas COVID. Oh iya. Gitu. Jadi nggak cuma penyintas aja. Jadi dia ini memang punya pengalaman yang pengen di-sharing juga sama kita. Gitu. Mungkin biar lebih jelas kita langsung invite aja kali ya. Boleh, Coba boleh. kita sambungkan dulu Coba. nih. Halo, Halo, Kak Putri. Putri. Kayak ngajak main ya. Kayak ngajak main di depan Kak rumah. Putri Kak Putri, udah Kak Putri. join belum? Hai, Apa kabar Kak? tersambung? Hai Halo, Put, Kak. apa kabar? Apa kabar Kak? alhamdulillah baik. Kak Putri, terima kasih banyak ya udah menyempatkan waktunya buat hadir di podcast kali ini. Dan apa ya, kita di sini mau ngobrol-ngobrol aja nih sama Kak Putri seputar tadi kan Kak Diva udah jelasin ke aku juga gitu, ke kita di sini. Kalau misalkan Kak Putri itu penyintas COVID gitu. Jadi Iya, jadi kalau aku cerita sama Ajeng sama Rizka tadi ya gitu sama teman-teman di rumah juga gitu kan. Kamu sebagai penyintas COVID gitu kan, boleh ceritain gak sih kira-kira ke kita ini sharing-sharing lah pengalaman kamu kemarin. Terus juga memang ada beberapa pertanyaan lah yang mau kita tanyakan ke kamu gitu. Mungkin Ajeng ada pertanyaan Jeng dulu boleh sih, buat aku ini Kak udah Putri. penasaran banget sih sama Kak Putri. Boleh. Aku pengen tanya sih Kak, sebelum tahu nih Kak Putri positif COVID itu ada gak sih Kak gejala yang dirasain atau rasanya tuh kayak gimana gitu? Sampai akhirnya Kak Putri memutuskan untuk nih kayaknya harus cek swab atau nih gitu ya. PCR kayak gitu. Boleh dong Kak dikasih tahu? Boleh banget.
kalau aku pribadi sih ya, jujur nggak ada gejala apapun. Kalau aku, kenapa aku memutuskan untuk tes swab waktu itu karena memang di rumah aku kontak erat sama yang positif, yaitu ibu sama bapakku. Jadi mau nggak mau kan aku ikut tes juga. Dan ternyata pertama memang hasilnya negatif. Aku tuh pertama hasilnya negatif. Tapi ketika beberapa hari setelah aku ngurusin orang tua aku, jadi mau nggak mau aku harus tes lagi dan ternyata aku positif juga. Tapi sampai akhirnya aku negatif pun aku termasuk yang OTG tanpa gejala. Oh oke, tapi walaupun kamu tanpa gejala gitu Put, bener-bener kayak nggak ada rasa apa-apa atau gimana nih? Karena kan ada walaupun meriang iya ada dikit meriang gitu, atau atau kayak OTG, sebenarnya iya. batuk tapi ya udah kayak rasanya batuk aja gitu lah. Bener-bener kayak ya udah kayak orang biasa aja tapi Kayak emang nggak ada orang rasa biasa. apa-apa gitu. Nggak ada sih aku. Oh bener-bener Paling nggak ya, ada cuma berarti ya. yang satu yang aku Justru- ngerasain tuh kayak cepet capek aja gitu. Jadi kayak misalnya aku yang biasanya ngelakuin hal apa nggak capek, ini kok jadi cepet capek ya. Oh, Misalnya kayak naik paham, turun paham. tangga tuh jadi cepet ngos-ngosan gitu. Tapi selain itu nggak ada sih aku ngerasain apa-apa gitu. Alhamdulillahnya. Mungkin Alhamdulillah. ya itu ya, jadi kayak bisa ngurusin yang lain juga kan. Kalau misalnya aku ngerasain gejala sama yang lain kan jadinya Iya benar. nggak bisa ngurusin mereka gitu. Berarti kayak bener-bener juga nggak anosmia gitu ya Put ya? Iya, enggak. Iya Oh, benar. oke. Kan katanya kalau misalnya yang lain walaupun tanpa gejala pasti ada ya Ada ngerasain anosmia. hilang rasa Nggak atau bisa apa. rasa, Aku sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Aku juga nggak tahu sih. Tapi emang bener-bener aku nggak ngerasain gejala apapun gitu. Tapi justru yang kayak gitu juga kadang suka ngeri juga Kak. Iya, Kita karena kan nggak bisa- tahu kita ngerasa iya. sehat-sehat aja tapi kita keluar rumah. Ternyata ya. gitu. Jadi tertular. Kadang ngeri juga. Benar banget. Makanya walaupun aku pribadi ya, walaupun aku nggak ngerasain gejala apapun, tetap kayak vitamin harus tetap dijaga. Misalnya kayak anjuran-anjuran dari dokter tuh emang harus tetap diturutin gitu, tetap ngikutin walaupun emang nggak ngerasain apapun gitu. Oh iya nih Kak Putri, nih aku mau nanya nih. Dulu sebagai penderita COVID-19, apa sih Kak Putri yang harus dipersiapkan oleh Kak Putri dan keluarga untuk isolasi mandiri di rumah? Kalau untuk isolasi mandiri di rumah itu yang kemarin ya, sepengalaman aku itu yang pasti aku nyiapin vitamin lebih dari sebelumnya ketika emang kita masih sehat-sehat aja ya. Iya. Terus juga satu hal yang penting itu yang kita harus siapin itu yang sebenarnya orang lain masih nggak ngerti dan masih acuh gitu ya. Kita tuh sebenarnya harus nyiapin disinfektan loh sendiri di rumah. Iya benar banget. Karena kita kan nggak tahu ya, maksudnya yang kita di rumah aja itu kan bisa kena ya, apalagi misalnya kayak ada orang yang apa sih namanya? Oh misalnya kayak kita dapat paket nih dari orang, kan nggak tahu tuh dari paketnya itu membawa virus atau apa gitu. Jadi kita harus nyiapin juga gitu disinfektan sendiri di rumah. Terus apa lagi ya? Kayak makanan-makanan kayak sama persiapan mental makanan gitu ya Kak ya? Mentalnya harus buat. Pasti sih Iya itu sih Kak. Mental pasti sih itu ya terpenting paling ya. penting Iya. ya. Itu yang penting. Karena Karena kan- kalau iya. mentalnya nggak kuat, kita nggak bisa nerima, ya udah benar-benar kayak jadinya kita negative thinking terus, malah jadinya ngedrop terus, nggak sembuh-sembuh. Ya karena kan kadang penyakit juga datangnya dari pikiran Benar, juga ya. iya, kayak benar Ngaruh gitu. banget sih Kak. Jadi kalau bisa sih harus terus positive thinking aja. Tetap semangat juga. Betul banget Rizka. Betul-betul. Nah Put, kalau aku boleh bertanya juga nih, tadi kan kamu sempat sounding bahwa kamu isoman di rumah gitu kan. Tapi ada gak sih kayak kayak persiapan gitu yang kalau buat temen-temen nih yang baru dinyatakan positif gitu kan, kayak oh iya gue positif nih dan sebenarnya gue tuh gak perlu dibawa ke rumah sakit gitu kan, cuma sampai memutuskan untuk isoman di rumah gitu ya. Nah itu menurut kamu sebagai orang yang sempat juga nih gitu kan isoman di rumah gitu kan, ada gak sih yang harus teman-teman ini persiapkan gitu kan, kayak barang-barang atau mungkin apa ya sesuatu gitu kali ya, sesuatu yang memang harus bahan makanan betul. mungkin kan atau ada gak Untuk sih keperluan isolasi. Betul. di rumah gitu? Kalau yang harus disiapin sih kemarin sebenarnya
kebetulan kan aku kan kenanya ini keluarga kan awal-awal ya, sebelum bener-bener rame banget nih sekarang kan, ya kan. Jadi paling yang aku siapin itu kemarin itu, berhubung bapak aku juga udah di rumah sakit waktu itu kan, udah dibawa ke rumah sakit, aku sama ibu di rumah, tapi aku tetap nyiapin oksigen. Oksigen di rumah aku nyiapin. Terus untuk alat-alat cek saturasi yang emang harus kita siapin banget itu loh. Karena kan yang harus kita lihat nih saturasi kita yang harus dicek normal apa enggak gitu. Untuk menentukan kita emang harus dibawa ke rumah sakit atau enggak sih gitu. Walaupun sebenarnya ibu aku tuh juga gejalanya ringan sih, alhamdulillahnya ringan. Tapi emang harus disiapin dari awal gitu. Walaupun enggak butuh-butuh banget sebenarnya, tapi tetap memang harus disiapin karena kan enggak ada yang tahu ya. Nanti besoknya itu kayak gimana. Bener banget sih Kak, bisa aja nih sekarang sehat-sehat, taunya besok langsung ketularan ada apa gitu ya. Iya. Nah terus nih Kak Putri, tadi kan Kak Putri juga cerita ya kalau misalkan ayahnya Kak Putri dibawa ke rumah sakit nih. Oh iya benar tuh. Tadi tuh Kak Putri bilang, jadi aku pengen tanya nih Kak Putri, selama di rumah sakit itu ayahnya Kak Putri dapat perawatan apa aja gitu di rumah Berarti sakit? kalian terpisah ya Put ya? Kalian kamu sama ibu di rumah gitu kan, ayah di rumah sakit sendiri gitu ya? Iya benar, terpisah. Kebetulan bapak itu minta dibawa ke rumah sakit itu setelah kita isoman berapa hari ya, 3 hari atau 5 hari gitu. Dia minta dibawa ke rumah sakit. Terus berat juga sih rasanya, maksudnya ya kita tahu ya kalau misalnya udah ketahuan kayak gitu kan pasti kita nggak bisa jagain dia, kita nggak bisa ngontrol langsung dia kan. Jadi mau nggak mau ya udah ikhlas buat anterin bapak ke sana. Terus dan kebetulan juga aku itu pas kesana, pas bawa bapak ke rumah sakit itu alhamdulillah masih gampang gitu. Dalam arti info apa tuh namanya belum kayak sekarang tuh gitu yang penuh, IGD penuh kan sekarang, ya Allah hektik banget kan rumah sakit kan sekarang. Kalau waktu aku antar bapak tuh enggak, jadi ya udah kita malah bisa milih mau kemana nih, rumah sakit yang mana, udah itu aja yang deket. Nah, udah masih kosong, terus akhirnya bapak dibawa di IGD kan, IGD dicek dulu tuh, terus kita ngasih tahu bahwa hasil swab bapak positif. Setelah udah tahu hasil positif, langsung dipindahin ke ruangan yang khusus pasien COVID. Tapi belum masuk ruang rawat inap ya, itu masih di istilahnya kayak IGD gimana gitu ya, sebelum masuk rawat inap lah gitu. Dicek segala macem, kira-kira apa yang dibutuhin sama bapak di rumah sakit, harus di ruangan yang seperti apa, ruangan isolasi biasa kah atau harus ICU. Cek dulu tuh semuanya di ronsen segala macam, dan ternyata bapak termasuk yang harus butuh penanganan khusus, perawatan intensif. Oke. Berarti memang kondisinya lumayan parah waktu itu ya, berarti ya Put ya? Iya. Kalau kemarin pengalaman aku itu dengar penjelasan dokter, katanya tuh bapak memang paru-parunya itu sudah putih gitu loh. Nah kalau paru-paru putih itu memang sudah parah, karena virusnya udah menyerang ke paru-paru, bukan cuma di luar aja gitu. Dan itu yang bikin pasien COVID itu sesak. Gitu. Tapi makanya tapi sempat ada komorbid gitu nggak sih kalau ayah? Enggak. Oh. Kalau bapak enggak, sama sekali enggak ada. Makanya itu yang bikin kita bingung. Kenapa ya? Ternyata memang paru-parunya yang sudah diserang habis sama virusnya gitu. Makanya bikin dia sesek. Cuma sesek doang, keluhannya tuh dia cuma sesek doang yang enggak kuat. Saturasinya di bawah normal, kadar oksigennya kan jadinya berkurang gitu ya. Ternyata memang bapak harus butuh alat oksigen yang lebih dari cuma yang ventilator rendah gitu gitu. Ya? Ternyata memang harus yang tinggi, dan itu adanya di ICU. Gitu. Jadi mau nggak mau kita harus rela bapak masuk ke ICU. Berat sih untuk jelasin ke bapaknya aja tuh berat gitu. Kayak ngejelasin ke bapaknya juga harus pelan-pelan, namanya lagi kayak gitu ya kita seburuk apapun harus ngejelasin dengan seolah baik-baik aja kan, padahal kan
nggak Kondisinya baik-baik parah aja. gitu, lumayan ya. Kayak kayak aku harus tanda tangan keadaan terburuknya itu tuh aku harus tanda tangan dan harus setuju. Itu tuh parah sih, itu Berat banget pasti itu ya. hancur banget di situ. Itu keputusan yang Tapi memang harus ngejelasin ke bapaknya tuh tetap, Pak, ternyata Bapak membutuhkan perawatan yang intensif. Pak, ternyata Bapak kadar oksigennya masih kurang. Terus nggak apa-apa ya, di sini aja dulu sebentar. Pokoknya gitu deh, harus bener-bener Ngasih pengertian khusus seolah lah ya. baik-baik aja gitu. Jadi kayak merubah kalimat negatif menjadi positif gitu. Untuk dijelasin ke pasien tuh emang harus kayak gitu. Karena kan mau nggak mau kan kita harus jaga pikiran mereka kan. Biar nggak ngedrop. Tapi nih Kak Putri, aku mau nanya deh. Sebelum ayah Kak Putri harus ke rumah sakit, mungkin ada perawatan atau perlakuan Kak Putri untuk merawat ayah Kak Putri atau beberapa anggota keluarga Kak Putri di rumah tuh kayak gimana sih? Bisa dijelasin? Ya, pas waktu awal-awal itu sih aku masih kosong banget gitu, masih nggak bisa meraba-raba apa yang harus aku lakuin, obat apa yang harus aku kasih, karena emang nggak kayak sekarang informasi udah di mana-mana gitu kan. Kalau pas yang kemarin itu bapak memang sempat ke dokter, udah 2 kali ke dokter. Ya udah, jadi minum obat dari dokter aja gitu. Terus sama paling ini sih yang emang udah kita lakuin di rumah walaupun baru mulai itu irigasi hidung. Tahu kan kalian yang pakai NaCl? Oh iya. Nah, itu penting juga. Kenapa penting? Karena swab itu belum bisa membedakan mana yang virus mati dan masih hidup gitu. Mana yang masih hidup dan tinggal bangkainya gitu. Jadi walaupun kita udah dalam keadaan fit nih, tahu-taunya masih positif. Itu yang harus kita lakuin, bersihin hidung setiap harinya. Itu sih yang udah aku kasih ke bapak waktu di rumah. Sebenarnya sih masih kurang ya, karena kan aku juga belum tahu pas awal-awal tuh, nggak tahu apa yang harus dilakuin. Nggak kayak sekarang mungkin udah tahu, udah bisa cerita ke teman-teman, bisa bagi info. Kalau kemarin mah ya ampun, nggak tahu apa-apa aku. Oh iya Put, berarti memang dari isoman itu kalian sekeluarga terus akhirnya ayah yang yang kondisinya lumayan parah gitu ya dibanding kamu sama ibu, akhirnya dilarikin ke rumah sakit gitu kan, terus masuk ICU berarti ya. Terus kondisinya berarti saat masuk ICU itu berapa lama tuh Put di ICU gitu ya, maksudnya kayak berapa lama perawatan di sana gitu ya? Betul. Bapak itu luar biasa hebat sih kalau kata aku. Dia itu hebat banget. Kenapa bisa aku bilang hebat? Dia itu bisa bertahan di ICU 14 hari. Wow. 2 minggu. 2 minggu. Makanya aku bilang Bapak tuh hebat banget. Terus pas di hari, benar-benar di hari ke-14, dia mungkin udah ngitung kali ya dari awal dia masuk. Udah ngitung nih, kapan nih 2 minggunya, mungkin pada saat itu Bapak mikir ya, oh gue mungkin 14 hari doang nih, kayak orang-orang isolasi mandiri kan 14 hari nih. Dia ngitung dari awal. Pas hari ke-14 itu paginya dia ngomong ke aku, Bapak kayaknya minta pindah deh, Bapak udah bosen katanya. Udah bosen di ICU, minta pindah. Kayaknya, terus aku bilang, iya nanti ditanyain ke dokternya, aku bilang gitu kan. Terus emang saturasinya udah berapa? Kata Bapak gini, ya cuma 83, kadang 95 gitu, kata dia gitu. Pas hari ke-14 tuh, ternyata pas aku tanya ke dokter belum bisa. Terus muter otak lagi aku ngomong ke Bapak kayak gimana kan, biar dia nggak ngedrop. Tetap semangat lah ya. Ternyata taunya, ya aku bilang belum bisa Pak. Tapi Bapak hebat banget deh, Bapak hebat banget udah bisa sampai 95, aku bilang gitu. Jadi sebisa mungkin mengapresiasi perjuangan sekecil apapun pasien COVID itu harus diapresiasi. Karena itu sebenarnya yang mereka butuhin. Bukan kayak malah bikin drop kayak, kok lu gak sembuh-sembuh sih? Lu ngapain aja gitu? Lu gak minum gini-gini ya enggak. Jadi kayak sekecil apapun usaha mereka tuh harus diapresiasi gitu. Makanya aku bilang sama Bapak kayak gitu. Tapi ternyata ya mungkin memang udah ajalannya Bapak
bapak pagi minta pindah, ternyata malamnya dia udah gak ada. Malamnya aku dikabarin bahwa bapak kritis. Jadi berarti kritisnya itu benar-benar di hari ke 14 malam ya. itu ya Put ya, setelah maksudnya ayahnya di diinfo bahwa nggak bisa pindah ke ruangan biasa gitu ya, tapi ternyata malah malamnya dapat kabar bahwa kondisinya malah kritis, drop lagi gitu ya. Jam 10, padahal abis Isya itu kita masih video call. Oh iya, untuk video call kayak apa itu penting banget. Jadi seolah bikin nggak ngerasa kalau mereka itu sendirian gitu. Ya, betul. Jadi ya sebisa mungkin kita hubungin mereka terus. Oke. Terus akhirnya setelah jam 10 itu berarti kritis, berarti memang udah nggak maksudnya si Putri dapat kabar dari kondisi dari rumah sakit gitu ya, bahwa jam 10 kritis gitu ya. Terus berapa lama tuh Put gitu sampai kritis, apakah ada penanganan lebih lanjut atau gimana dari rumah sakit Put? Kebetulan kan perawatnya itu kan ngabarin dari handphone bapak ya. Aku udah feeling sih sebenarnya dari pas malam itu kayak yang nggak bisa tidur aja gitu, pengen ngeliatin chat dari bapak aja gitu. Ternyata pas masuk malah bukan dari bapak, dari perawat. Dari perawat ngabarin bahwa bapak udah kritis gitu, disuruh kita ke rumah sakit. Kondisinya kan nggak bisa kemana-mana gitu kan. Aku sama ibu nggak bisa kemana-mana gitu. Sedangkan kita disuruh ke sana. Jadi ya udah kakak aku aja yang ke sana, cuma kakak aku doang. Terus pas nyampe sana udah nggak ada respon apapun ternyata dari bapak. Terus aku ngehubungin minta tolong angkat telepon buat ya seenggaknya terakhir kali dia bisa dengerin suara aku gitu kan. Minta tolong perawatnya gitu untuk angkat teleponnya, tapi mungkin pada saat itu dia lagi nolongin bapak kali ya, lagi sibuk di sana gitu ya. Ya benar, lagi tindakan gitu kan. Sempet sih angkat telepon dan sempet ditaruh handphonenya katanya di telinga bapak, dan aku sempet bimbing dia. Terus nggak lama dari itu handphonenya langsung diambil sama kakakku. Ternyata ya bapak udah nggak ada, tapi ternyata setelah itu kakakku cerita kalau ternyata setelah nggak direspon itu memang mau ada tindakan lebih dari dokter atau perawat yang lain di situ, yaitu apa ya istilah kedokterannya aku nggak ngerti itu loh, yang di iniin. Oh iya, yang pakai detak jantungnya yang dipaksa, yang dipancing itu ya. Cuma kan memang dari awal pas di IGD itu kan ada surat perjanjian, dijelasin sama dokternya. Kalau kemungkinan buruk ya bapak nanti kritis, ada tindakan yang seperti itu, tapi tulang rusuk bapak itu bisa patah. Dan itu juga kemungkinan untuk istilahnya bapak bisa sadar lagi itu sangat kecil. Terus akhirnya kakakku memutuskan untuk ya udah nggak apa-apa dok, daripada bapak lebih kesiksa. Ya udah, akhirnya, aduh, aku jadi maaf banget, maaf jadi ya, malah kita jadi ingetin cerita sedihnya Kak Putri lagi. Jadi alatnya tuh dilepas semua. Jadi emang dari keluarga udah memutuskan untuk ya udah nggak usah, ya masalah lebih mengikhlaskan lah ya gitu. Iya betul. Gitu. Aduh, sorry. Iya, kita yang minta maaf malah jadi bikin mau ingetin lagi. Gak apa-apa, jadi kan nggak apa-apa, jadi bisa jadi gambaran yang lain buat kayak teman-teman yang lain ya, bahwa ini tuh beneran ada gitu. Iya, betul. Kita bertiga di sini mengucapkan turut berduka cita ya Kak Putri. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan ditempatkan di tempat terbaik. Amin. Amin. Ya udah, melanjutkan itu kita aku pengen tahu lagi boleh. Kak Putri, kan kita udah cerita nih mengenai perawatan di rumah sakit ya. Aku pengen tahu lebih lagi nih untuk Kak Putri sama ibunya Kak Putri kan di rumah ya isoman.
Nah itu ada kendala nggak sih Kak dari mulai mempersiapkan vitamin, entah bahan makan habis atau kayak gimana gitu Kak? Apa namanya? Iya benar, harus disiapin juga sih. Kalau kayak gitu kan susah ya, karena kan kondisinya ya emang kita nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi kebetulan alhamdulillahnya di lingkungan aku itu memang sudah ada Satgas COVID-nya. Jadi setiap 3 hari atau seminggu sekali gitu ya, mereka pasti ke rumah untuk kasih bahan makanan, kayak gitu-gitu sih. Alhamdulillahnya di sini ada seperti itu. Cuma kan nggak tahu ya kalau di tempat lain mungkin malah yang ada yang tahu keluarga dia positif, tapi malah dikucilkan. Itu nggak ada yang tahu gitu kan. Belum semua paham gitu tentang kayak gini. Iya. Berarti lingkungan Kak Putri itu sangat support banget ya dalam membantu yang isoman di rumah. Di rumah. Iya kan kalau lagi kayak gini tuh harusnya ya gitu kita punya tetangga saling bantu gitu. Bener banget. Ya tetap aja gitu prokes, jangan sampai kayak udah dia kena COVID malah dikucilkan juga. Kan kena tekanan batin juga yang kena COVID. Aduh gue dikucilin nih gimana gitu. Sedangkan di rumah persediaan habis. Iya, kadang nggak dikucilin aja kita sebagai pasien kayak gini aja merasa terkucilkan gitu. Jadi jadi kayak ya memang harus kepeduliannya tuh harus lebih tinggi lagi sama kalau kayak gitu. Bener banget. Nah, Put sebenarnya juga aku mau ngasih info juga nih buat Ajeng sama Rizka gitu kan, bahwa sebenarnya kita ini gitu ya ada salah satu organisasi yang namanya tuh Mulai Dulu. Gitu. Jadi dia salah satu organisasi socialpreneur yang dia tuh lagi menjalankan campaign untuk ngebantu para penderita isoman. Gitu. Jadi ngebantu apa gitu. Jadi mereka itu lagi buka open donasi Ajeng, Rizka, sampai Putri gitu. Tuh, jadi dia buka open donasi sampai tanggal 14 Agustus besok gitu. Jadi memang mereka ini buka donasi untuk para penderita isoman gitu. Nantinya memang untuk para penderita ini akan diberikan paket mulai sembuh. Jadi isinya itu ada apa aja tuh Kak? Multivitamin sama ada sembako ya. Gitu. Jadi emang untuk mungkin cerita dari Putri tadi gitu ya, kita bisa kasih juga gambaran buat teman-teman yang menjalankan isoman lain gitu ya, bahwa saat ini ada nih gitu, memang ada itu di sekitaran Bekasi ya gitu. Jadi di sekitaran Bekasi memang gitu. Jadi sih Mulai Dulu ini open donasi untuk bisa ngebantu para penderita isoman. Boleh banget gitu. sih Kak, itu kadang aku juga suka bingung gitu loh kalau misalkan mau bantu gitu kan, kayak kemana, di berita-berita gitu ini ya. kan kayak banyak yang kemarin aja ada kemana nih lewat apa gitu kan. Iya, kayak ada anak kecil yang orang tuanya meninggal dua-duanya karena COVID dan dia sendirian di rumah gitu kan. Itu aku sempat lihat beritanya di Twitter. Iya, makanya aduh pengen bantu tapi kadang suka bingung gitu loh mau bantu dari lewat mana. Dan itu kalau boleh tahu tuh Kak Diva, kita cari tahu infonya itu bisa dimana lewat tuh Kak, biar Iya, mungkin kalau cari tahu infonya ya, selain tadi aku udah teaser sedikit gitu kan, bisa langsung kepoin aja sih di Instagramnya Mulai Dulu _org gitu. Mungkin nanti kita tulis ya, kita tulis ya di bawah sini, mungkin ada beberapa sosial media aset dia yang bisa kita kepoin lebih lanjut gitu ya Put ya. Mungkin kalau Putri juga bisa lagi ada teman-teman yang sekarang lagi kena juga atau butuh bantuan gitu ya, bisa langsung juga kita boleh banget nih kepoin gitu ya, karena lagi ada campaign ini di Mulai Dulu gitu sih paling. Iya, buat orang-orang baik juga mungkin yang lagi lihat kita nanti pengen donasi atau apa, langsung aja kepoin Instagramnya @mulaidulu.org ya. Jangan lupa di follow juga ya teman-teman. Dan disebarkan juga ya. Share juga penting banget gitu kan. Oke lah kalau nggak begitu. kerasa ya ini kita ngobrol udah cukup lama ya. Seru juga kan. Dan Rizka sama Rizka. Iya. Terkait yang tadi yang kalian donasi itu ya aku mau ngingetin sama teman-teman semua. Iya boleh kan. Kayak ya kalian tuh jangan pernah bosen buat berbuat baik. Karena sekecil apapun perbuatan baik kalian tuh nggak akan ngerugiin kalian. Iya. Mungkin keadaan sekarang ya kita nih baik-baik aja gitu kan. Kayak nggak butuh orang lain, nggak butuh pertolongan orang lain. Tapi kan nggak ada yang tahu. Ketika kita udah terbiasa buat nolong orang lain, berbuat baik gitu.
pasti ketika pas kita lagi drop, lagi kesulitan ada jalannya. Pasti, Kalian harus pasti percaya dibantu itu, lagi. makanya jangan pernah bosan Iya, buat bener berbuat banget sih, baik. Kak. Bener banget, Kayak sekecil apapun sekecil itu punya apapun arti kebaikan banget yang ya. kita Bakal lakukan balik pasti lagi, bakal balik iya. lagi ke kita, dan itu emang benar gitu. Aku juga suka Dan gak ada ngerasain. ruginya juga kan. Iya bener. Dan buat kalian satu kali lagi ya kita sampaikan buat kita teman sampein orang-orang buat baik buat gitu orang-orang ya. baik di Boleh rumah. silahkan nanti dikepoin di Instagramnya mulai dulu. Kalau pengen tahu tentang donasi buat penderita isoman, kalian boleh cari tahu di Instagramnya @mulaidulu.org ya. Oke, Jangan lupa di kalau follow dan share juga. Disebarkan. Kayak gitu. Putri, thank you banget you ya banget, Kak waktunya. Putri. Kak Putri, terima kasih Sehat-sehat banyak. ya. Terima kasih untuk informasinya Iya. Kak. Thank you banget Kak Stay informasinya. Dan stay Stay healthy. safe. Salam buat ibu di rumah ya. sama Salam buat kakak. keluarga di rumah Kak. Kesehatan kalian. Dadah. Dadah, Kak. Dadah Oke, Jem, dan dari Rizka. mulai dan buat teman-teman dulu gimana, nih, gimana? buat orang-orang baik di rumah kita harus pamitan juga. iya, benar. Semoga kalian semua diberikan kesehatan. Amin. Dan jangan lupa untuk terus berbuat baik, guys. Betul, Oke? karena berbuat baik itu nggak akan ada ruginya. Betul banget. Oke, kalau gitu kita Dadah. pamit dulu ya semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Salam sehat.